anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah, sebelumnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian dulu ya. Apabila nama kalian disebut, maka dijawab dengan kata hadir. Sehat Ibu, oke? Oke, Ibu. Baik, Bu. Baik, Oke, Bu. kita mulai dari yang pertama ya. Devi Rahmawati, Hadir, Bu. Amelia Ivana Resti, Hadir, Bu. Kali Asmi, Hadir, Ibu. Kevin Ami Diva, Hadir, Ibu. Widi Soraya, Hadir, Bu. Hani Nuraini. Hadir. Oh, tidak ada. Sepertinya Hani sakit. Berarti hari ini hanya ada satu siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kita harus mensyukuri kesehatan yang kita miliki hari ini. Karena kesehatan merupakan harta yang paling utama yang kita miliki. Agar kesehatan saudara kita Hani dapat segera membaik, maka kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Amin. Anak, di masa pandemi seperti ini, kita diwajibkan untuk menjaga kesehatan secara ekstra dan juga maksimal. Karena penyakit bisa datang kapan saja dan juga di mana saja. Jangan lupa tetap di rumah aja ya. Siap, Bu. Iya, Bu. Agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, maka kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa pada hari ini? Saya, Ibu. Oke, baik, Fali, dimulai. Baik, teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Terima kasih, Fali. Beri tepuk tangannya ya. Pembelajaran yang semangat. Kita tepuk semangat dulu ya, anak-anak. Baik, Bu. Iya, Bu. Baik, coba dipimpin tepuk semangatnya. Baik, kawan-kawan. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita tepuk semangat dulu biar semangat, kawan-kawan. Yuk. Tepuk semangat. Mak. Semangat. Baik, terima kasih, Fali. Sama-sama, Ibu. Anak-anak semua, ada yang ingat tidak? Pekan kemarin kita belajar mengenai apa ya? Saya Ibu. Iya, Disti, apa ya? Tubuh hewan, Bu. Betul sekali. Ayo beri tepuk tangannya. Kemarin kita sudah membahas mengenai bagian tubuh hewan yang dimanfaatkan oleh manusia secara tidak bijaksana. Hewan-hewan terlalu banyak dimanfaatkan sehingga keberadaannya mulai sedikit atau dinamakan dengan kepunahan. Ibu mau tanya sama anak-anak pintar ini, kebanyakan hewan-hewan itu makan apa ya? Tumbuhan, Ibu. Jawab, ya, betul sekali. Contohnya pada tumbuhan ya, sama halnya dengan pemanfaatan pada hewan, tumbuhan juga banyak dimanfaatkan oleh manusia secara tidak bijaksana dan sangat berlebihan, sehingga mengakibatkan populasi pada jumlah tumbuhan itu berkurang dan menyebabkan hutan menjadi Gundul. Coba, anak-anak ada yang tahu tidak tumbuhan apa sih yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Bu. Ya, coba Devi. Pohon kelapa, Bu. Buahnya banyak dikonsumsi, kayunya banyak dijadikan kursi, dan daunnya dijadikan kreasi. Ya, betul sekali anak ibu yang ini. Pintar. Berikan tepuk tangannya anak-anak. Nah, kini ibu akan memberikan video mengenai pemanfaatan bagian tumbuhan. Anak-anak, tolong menyimak dengan baik ya videonya. Apabila ada pertanyaan, maka ditanyakan ketika video telah selesai ya. Nah, tolong disimak ya. Ada tidak gambarnya? Ada, Ibu. Ada, Ibu. Baik. Ya. Nah, ada contoh pemanfaatan pohon bagi manusia. Pohon itu terdiri dari apa saja ya? Ada yang tahu tidak? Dari daun, batang, buah, dan akar, Ibu. Iya, betul sekali, Fali. Nah, seperti ini ya pemanfaatannya. Bagian daun dan juga buah dimanfaatkan sebagai bahan konsumsi bagi manusia. Sedangkan bagian batang dimanfaatkan sebagai bahan industri, betul sekali. Selanjutnya. Nah, disimak lagi ya. Iya, Ibu. Nah, ada contoh tumbuhan pohon jati. Kayu jati banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk membuat peralatan rumah tangga karena sifatnya yang kuat dan juga tidak mudah patah. Banyak industri mebel dan ukiran menggunakan kayu jati sebagai bahan bakunya. Akibatnya, pengambilan pohon jati secara besar-besaran di hutan banyak dilakukan oleh pengusaha.
Bahkan pohon jati yang belum siap tebang pun terpaksa diambil untuk memenuhi kebutuhan produksi. Ada yang tahu tidak? Contoh pemanfaatan kayu jati sebagai bahan industri itu apa? Untuk membuat kursi, Bu. Iya, betul sekali, Vali. Mari disimak ya. Tuh, contoh pemanfaatan bagian batang pohon kayu jati diantaranya ada. Coba dibaca, Disti. Ada lemari, Bu. Ya, selanjutnya Devi, coba dibaca. Ada kursi, Bu. Iya, betul sekali. Itu ada cara memotong kayu pohon jati ya. Dan yang terakhir, coba Sapira dibaca. Ada meja, Ibu. Iya, betul sekali. Contoh selanjutnya yaitu ada pohon cendana. Ada yang tahu nggak pohon cendana? Tidak, Ibu. Tahu Tidak, nggak? Ibu. Nih, pohon cendana itu termasuk tumbuhan berkayu yang dapat menghasilkan bau harum pada batang dan juga akarnya. Karena keharuman pohon ini menjadi sangat berharga. Sifat kayunya yang halus digunakan untuk membuat hiasan. Pohon cendana sekarang jumlahnya semakin berkurang karena pengambilan yang berlebihan sehingga digolongkan menjadi tumbuhan yang langka. Selanjutnya ada contoh pemanfaatan bagian pohon cendana. Di antaranya ada sebagai rempah-rempah. Ada yang tahu tidak rempah-rempah untuk apa? Tidak, Ibu. Rempah-rempah itu digunakan sebagai bahan untuk makanan ya. Selanjutnya ada alat ibadah atau yang dinamakan dupa. Ada parfum atau pewangi dan juga minyak. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Ibu. Oke, kita lanjutkan pada contoh berikutnya ya. Nah, selanjutnya ada contoh tanaman Rafflesia arnoldi. Ada yang pernah lihat nggak? Pernah, Tidak, Bu. Ibu. Oh, Lihat, Bu. nah, ini penjelasannya. Siapa yang mau baca? Saya, Bu. Oke, Amel, tolong dibaca ya. Baik, Bu. Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi merupakan tumbuhan parasit yang memerlukan inang untuk hidupnya. Saat ini, kondisi habitat Rafflesia arnoldi sangat memprihatinkan sehingga jumlahnya menurun drastis dari tahun ke tahun. Menyusutnya habitat bunga tersebut diantaranya disebabkan kegiatan manusia seperti pembukaan wilayah hutan baik untuk kegiatan pertambangan, pertanian, maupun permukiman. Nah, betul sekali, Amel. Adapun contoh pemanfaatan Rafflesia arnoldi diantaranya yaitu ada sebagai obat-obatan. Rafflesia arnoldi ini dipercaya sangat berkhasiat sebagai tanaman obat. Kuncup bunga ini dapat digunakan sebagai bahan untuk obat. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pohon damar. Pohon damar ini termasuk ke dalam tumbuhan yang langka dan juga hampir punah. Pohon damar memiliki batang yang kuat, tinggi, dan juga mampu mencapai 2 meter. Orang-orang banyak menebang pohon damar dan untuk diambil kayunya. Beberapa orang memanfaatkan pohon damar ini demi diambil getahnya, sebab getah dari pohon ini bisa digunakan untuk membuat kopal atau bahan dasar yang biasa digunakan untuk cairan pelapis barang-barang yang digunakan sehari-hari agar lebih kuat. Nih, contoh dari pemanfaatan pohon damar itu ada, kita lihat ya habis ini. Tuh, ada furnitur rumah tangga, bisa dilihat ya. Ada kursi. Dan pemanfaatan kopal atau getah dari pohon damar ini bisa digunakan untuk membuat kaca dan juga hiasan. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Ya. Anak-anak coba dilihat, ada gambar apa itu? Penebangan secara liar, Bu. Ya, betul sekali. Dampak dari pemanfaatan yang kurang bijaksana dapat mempengaruhi dan mengganggu ketidakseimbangan lingkungan. Penebangan liar dan berlebihan dapat mengakibatkan hutan gundul serta punahnya beberapa jenis tumbuhan. Musnahnya beberapa tumbuhan akan mengganggu keseimbangan alam. Akibat dari penebangan hutan ini, keberadaan beberapa tumbuhan yang hidup di hutan akan terancam punah. Nah, begitulah penjelasan materi mengenai pemanfaatan bagian tumbuhan dari video yang Ibu bagikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Saya, Ibu. Ya, baik, Vali, silahkan. Ibu, saya mau nanya, mengapa pemanfaatan tumbuhan tersebut dapat berpengaruh terhadap keseimbangan lingkungan, Ibu? Oke, baik, Vali, pertanyaannya sangat bagus. Berikan tepuk tangannya, anak-anak. Nah, jadi seperti ini, Vali. Tolong diperhatikan juga ya, anak-anak yang lain. Jadi, apabila tumbuhan terlalu sering dimanfaatkan oleh manusia dengan jumlah yang berlebihan, maka tumbuhan tersebut sedikit demi sedikit akan menjadi punah dan juga mengakibatkan ketidakseimbangan lingkungan. Contohnya, Ibu memiliki media berupa hutan buatan. Ini ada pohon-pohonnya. Kalian tolong amati ya. Apabila pohon-pohon ini kita tebang dengan terus-menerus, maka yang terjadi adalah kegundulan Hutan. Nah, dengan kegundulan hutan ini, maka akan terjadinya ketidakseimbangan lingkungan. Mengerti, Vali? Mengerti, Bu. Terima Baik. kasih. Ayo, siapa lagi yang ingin bertanya? Saya, Ibu. Oke, Widisti Soraya, silahkan. Ibu, adakah contoh pemanfaatan tumbuhan lain, Bu? Oh, bagus sekali pertanyaannya. Berikan tepuk tangannya, anak-anak. Karena pertanyaannya sangat bagus, maka akan Ibu lempar pertanyaan ini kepada anak-anak semua. Anak-anak di sini kan sudah pintar. Jadi coba sebutkan pemanfaatan apa saja yang sering kalian lihat. Siapa yang bisa menjawab?
Saya, Bu. Oke, baik Devi. Coba ceritakan. Di belakang rumah saya ada kebun pohon mahoni milik paman saya, Bu. Nah, setiap beberapa bulan sekali selalu ditebang, padahal ukurannya masih sangat kecil. Apakah itu bisa menyebabkan kepunahan dan kerusakan lingkungan? Nah, bagus sekali Devi. Tolong disimak ya anak-anak. Pada contoh yang diberikan Devi tadi, apabila pohon mahoni terus-menerus ditebang, maka akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan juga bisa mengalami kepunahan. Akan tetapi, kita bisa melakukan berbagai cara untuk mencegah hal tersebut, di antaranya dengan menanam kembali pohon dan tumbuhan lain. Nah, dari situ, mari kita berdiskusi mengenai cara apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk memelihara tumbuhan. Saya, Bu, Coba Disti. banyak caranya ya, Bu, kayaknya. Bisa dengan menanam pohon yang banyak gitu, Bu. Oh iya, betul sekali. Coba, ada yang ingin menambahkan tidak teman-teman yang lainnya? Ya, teman-teman yang lain ada yang bisa menambahkan? Saya, Ibu, ingin menambahkan. Iya, Amel, coba silahkan. Reboisasi, Bu. Iya, oh betul sekali Amel. Ayo selanjutnya siapa yang mau menambahkan lagi? Karena masih banyak Ya, sekali Bu. ya cara-cara untuk melestarikan tumbuhan. Ayo siapa? Fali? Ya Bu, saya melihat di internet. Jadi ada yang tebang pilih sudah cukup umur saja Bu. Jadi yang masih muda tidak ditebang gitu Bu. Bu, lihat internet. Tidak apa-apa, anak-anak tidak apa-apa. Berarti Fali mencari informasi itu dari berbagai sumber. Perlu kita apresiasi ya. Ayo berikan tepuk tangannya untuk kita semua. Agar kita lebih semangat, ayo tepuk lebih semangat dulu ya. Ada yang tahu tidak cara tepuk semangat? Belum Ibu. Oke, anak Ibu pimpin ya. Apa? Oke, Ibu pimpin ya, tepuk semangat. Ayo semuanya, kita tepuk semangat. 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 Apakah kalian lebih semangat dalam pembelajaran? Iya, Ya, Ibu. Bu. Alhamdulillah. Nah, berkaitan dengan hal yang tadi sudah dijelaskan, mari kita buka LKPD halaman 37 ya, anak-anak. Baik Ibu. Nah, kita buka LKPD halaman 37. Bisa dilihat kan anak-anak? Ya, Ibu. Bisa, Bu. Bisa. Sekarang kalian tulis di buku tulis jawaban kalian mengenai cara yang bisa dilakukan untuk melestarikan tumbuhan. Ditulis di buku dan difoto di WhatsApp ya. Iya Ibu. Baik, Bu. Ibu. Dikirimkan sekarang. Nanti hasilnya akan Ibu tampilkan di layar sini dan kita koreksi bersama-sama, oke? Siap Ibu. Siap, Bu. Baik, karena semuanya sudah mengirimkan jawaban masing-masing, maka akan Ibu tampilkan di layar dan kita koreksi bersama ya. Baik Bu. Yang pertama ada Devi Rahmawati. Terbaca tidak anak-anak? Baca Ibu. Oke, jadi cara ataupun usaha untuk melestarikan tumbuhan berdasarkan jawaban Devi yaitu ada reboisasi dan juga tebang pilih. Ini Kalian ini jawaban sudah benar atau belum? benar Ibu. Betul sekali. Sudah, Bu. Jawaban Devi sudah cukup benar. Berikan tepuk tangannya anak-anak. Ibu memiliki pertanyaan untuk kita jawab sama-sama ya, berkaitan dengan cara ataupun usaha untuk melestarikan tumbuhan. Siapa yang mau membacanya? Saya, Bu. Oke, Devi, dipersilakan ya untuk membaca ini. Di bawah ini terdapat beberapa usaha yang dilakukan untuk memelihara serta melestarikan tumbuhan. Silakan hubungkan atau sambungkan garis dari kata di sebelah kiri dengan kalimat yang tepat di sebelah kanan. Nah, teman-teman yang lain sudah mengerti? Sudah Ibu. Oke, kita lihat garis ya. Untuk Ya. teman-teman pada kolom nomor berapa ya? Kolom 2, Bu. Dua Ibu. Betul sekali. Tebang pilih merupakan kegiatan menebang kayu berkualitas baik di suatu area hutan. Sedangkan yang kedua, reboisasi ditarik garis pada kolom berapa? Kolom 4, Keempat Bu. Ibu. Betul sekali. Reboisasi merupakan penanaman kembali pohon di hutan yang telah ditebang atau hutan gundul. Yang ketiga ada hutan lindung. Pada kolom berapa? Pertama Ibu. Betul sekali. Pintar ya anak-anak Ibu. Hutan lindung adalah hutan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilindungi agar fungsi ekologisnya dapat bermanfaat. Selanjutnya ada erosi. Erosi berarti kolom 3. Betul sekali Devi. Erosi merupakan peristiwa pengikisan tanah atau batuan akibat angin ataupun hujan. Karena jawabannya benar, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Baik, karena materi pembelajaran hari ini sudah berakhir dan kalian terlihat sangat semangat dan juga memahami materi mengenai hal ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan mengenai pembelajaran hari ini? Ayo. Hari ini kita belajar pemanfaatan tumbuhan, ya Bu. Tumbuhan harus kita rawat sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan lingkungan. Betul sekali, Devi. Mantap. Berikan tepuk tangannya yang lain. Nah, pemanfaatan bagian tumbuhan yang berlebihan oleh manusia dapat mengakibatkan ketidakseimbangan lingkungan. Contohnya yaitu pemanfaatan pada pohon jati dan juga pohon cendana yang sangat berlebihan. Maka dari itu, kita diwajibkan untuk dapat melestarikannya. Pertanyaannya, Masih ada yang ingin ditanyakan anak-anak? tidak, Bu. Sudah Ibu. Baik, jika tidak ada, maka pembelajaran hari ini dapat Ibu cukupkan ya. Ya Ibu.
Anak-anak harus tetap dapat menjaga kesehatan agar bisa beraktivitas dan juga ikut serta dalam melestarikan kesehatan lingkungan ya. Setelah ini, Ibu akan memberikan link untuk kalian mengisi evaluasi. Evaluasi tersebut dikerjakan dalam kurun waktu 2 hari ke depan ya, dikerjakan secara individu. Baik, Bu. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Cukup sekian materi pembelajaran hari ini. Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih.